Aga Kareba. Baik-baik. Hah? Baji-baji. Baji-baji ya. Jadi ibu ini asli dari Enrekang Bu ya. Iya. Makassar ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ketinggalan pesawat ceria. Ini kita kagak. Kehilangan sendal. Ngoceh mulu, dumel aja ya. Pesawatnya mana nggak murah lagi. Berapa tiket kemarin Bu? Pas ketinggalan itu totalnya biayanya? 3.400.000 dua orang. Dua orang 3.400.000. Berarti seorang 1,7. Bukan 2,8. Kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi masih senang juga datang. Nah, jadi Ibu perkenalkan dulu Bu. Ibu namanya Nama siapa? saya Haji Isah Ibu Haji Isa. dari Makassar. Asal dari Enrekang Makassar. Makassar. Tapi Ibu juga tinggal ada tempat tinggal di Sorong, Iya. Papua. Iya. Oh, Ibu hidup di dua alam. Ya, Iya. Suami alam. saya di Sorong. Oh, di Sorong. Oke. Jadi singkat cerita Ibu Aisyah, Ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Dari YouTube anak saya itu. Anak mana? Si cantik, ya kan? Jadi Ibu tahunya dari YouTube awalnya. Nyimak, praktek. Itu kapan? Deketin mic-nya, Bu. Bulan berapa ya? Bulan 2. Bulan 2 Tanggal 16 saya terbang ke sini tahun lalu. tahun lalu. Bulan 2. Iya. Berarti Ibu murid tahun 2024. Iya. Ya. Nah, begitu Ibu tahu nggak lama langsung terbang ke sini. Iya, saya nekat terbang. Sama siapa? Sama cucu. Saya bilang, ayo kita pergi. Saya nekat ini. Apa yang membuat Ibu nekat maksain terbang ke sini jauh-jauh? Saya yakin Mm-mm. tingkat dewa. Apa yang membuat Ibu yakin? Apakah saat itu Ibu ada hajat atau Ibu penasaran aja? Penasaran aja. Penasaran. Iya, penasaran aja. Awal-awal pas Ibu nyimak YouTube, Ibu agak terkejut atau kaget-kaget nggak? Iya, kaget. Kaget. Iya. Apa yang membuat Ibu kaget? Apa namanya, kan ada yang cair sekian miliar. Heeh. Jadi saya nekat tuh. Nekat. Iya. Ya udah. Saya jalani mandi tengah malam, senyum, mengaji, saya tahajud. Saya 7 bulan mungkin 8 bulan baru cair masuk di rekening. Nah, cair masuk ke rekening. Iya, tidak ya. pernah ini kosong. Nggak pernah kosong. Yang penting kita yakin, Pak. Yang penting yakin. Oke, coba kita Bu. jalani. Berbagi cerita kepada penonton yang sedang nyimak, juga kepada Bapak Ibu yang ada di aula ya. Awal mula Ibu tahu dari YouTube berawal dari anak ya. Akhirnya Iya. Ibu nyimak, Ibu nekat paksain 2024 bulan 2 tanggal 16 ke sini. Iya. Perdana datang ke sini. Iya. Ikut doa dan ijab, ikut pencerahan sama Pak Haji. Iya. Apalagi? Itu hari saya datang langsung ketemu Pak Haji di sini. Selalu diucap di mobil di pesawat, pasti saya ketemu Pak Haji. Ketemu betul. Ketemu betul saat itu. Iya. Nah, waktu awal pertama kali, Ibu apakah ikut privat atau cuma datang doang? Ikut privat Privat yang sedekah berapa? di Hotel Sentul kah apa kan namanya? Oh, di Sentul. Iya, di Sentul. Hotel Alana. Iya. Oh iya, jadi Ibu ikut privat di sana, Iya. datang ke sini ikut doa dan ijab. Berapa malam waktu itu? Kira-kira 4 malam kan? 4 malam. Oke, singkat cerita sudah dari sini. Oh ya. Ada lagi Bu? Yang terkabul? Itu. Apa? Rekening terisi terus, rente ATM. Heeh. Itu Enggak pernah kosong. Ibu ngamalin ilmu yang mana? Apakah Ibu nyentongin uang? Centongi itu rekening. Buku rekening? Iya, buku rekening saya centongi. Ngucapnya apa pas nyentongin? Pasti masuk uang. Pasti masuk uang. Iya. Dan rekening nggak pernah kosong. Enggak pernah kosong. Alhamdulillah. Terisi terus. Nah. Yang penting kita yakin Pak Ibu. Yang baru-baru terkabul nih apa nih Bu? Yang aduhai sekali nih Bu? Itu 100 juta, 120 juta. 120 juta. Iya. Ada uang masuk. Iya. Itu uang masuk dari mana? Dari penjualan rumah tanahnya anak saya. Oke. Rumah apa tanah? Iya. Rumah kan tidak layak tanahnya, rumahnya lagi di tanah. Oh, rumahnya udah nggak layak, dianggap tanah lah ya. Iya. Gitu. Nah itu
Ibu praktekin jurus nggak rumah cepat laku? Iya, disiram-siram dengan itu air cebokan. Cawi-cawi. Cawi-cawi dengan air cebokan. Oh jadi yang ngerjain si anak. Iya, kan Ah. dekat rumahnya tuh. Oh, Di Raja Ampat. di Raja Ampat. Jadi Kan rumahnya 3 peta, dia 2, anak saya yang tua 1. Jadi yang tua dijual, yang tua yang dijual rumahnya. yang 2 dijual. Apa Tidak, yang satu. Oh, satu saja, 1 peta dijual. Iya, 1 peta. Oke, dijual laku seharga 300. 300 juta. Iya. Kok kenapa jadinya 120 juta? Bagi-bagi apa gimana? Dibagi-bagi. Oh, dibagi-bagi. Ibu pegang 120. 150, tapi itu 3 juta 30. Heeh. Anak saya yang punya 150. Oh, saya nggak kebagian. Iya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kan saya bukan anaknya ya. Jadi singkat cerita, ibu gulung 30%. Iya. Udah belum? Sudah. Sedekah? Sudah. Udah. Tunai apa cash? Apa tunai apa transfer? Transfer tuh. Hah? Transfer. Ditransfer. Hal apa yang membuat ibu maksain nekat untuk disedekahin 30%? Saya yakin. Yakin? Pasti cair lagi. Pasti cair lagi. Iya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Semuanya tentang keyakinan. Kalau Bapak Ibu Iya. belum yakin atau tidak yakin Sia-sia saja. atau setengah yakin, setengah nggak yakin, mending nyimak dulu aja, nggak usah dipaksain buru-buru praktekin ilmu RDAY. Karena di RDAY itu Pak Haji selalu mengingatkan untuk kita jangan berharap. Ya. Semakin besar sedekah, semakin banyak juga masuk. Semakin apa? Semakin banyak sedekah, semakin juga banyak masuk. Kok ibu waras ibu? Jarang-jarang ini ada gadis-gadis usia senja waras, ya kan? Kebanyakan waras tuh. mikir, ya. Luar biasa ya. Kan masih gadis jadi waras. Oh iya betul kan masih gadis jadi waras ya kan. Nah pertanyaan saya, adakah hajat setelah ini yang pengen banget cepet terkabul? Ya dikasih rezeki lagi supaya saya punya rumah dibangun. Apa? Saya punya rumah dibangun. Ibu punya rumah Iya. dibangun. Iya. Oh iya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang namanya mengejar kabul di RDAY itu sifatnya pasti terjadi, pasti terkabul. Pasti Cuman Bapak Ibu cepat atau lambat, Iya. bagaimana Bapak Ibu mengejar Allah. Iya. Kalau pengen cepat terkabul ke Allahnya, lari sekencang-kencangnya. Ekstrim ibadahnya, Ekstrim, iya. ekstrim sedekahnya. Tapi kalau Bapak Ibu, saya mah nggak mau cepet-cepet lah Mas Regi, nyantai aja lah, nggak apa-apa, setahun juga terkabul, ya udah, merangkak aja ke Allahnya. Kalau nggak ngesot-ngesot boleh ya, pelan aja, pakai gigi 1 lah, ibarat naik mobil pakai gigi 1 aja. Tapi kalau Bapak Ibu pengen secepat-cepatnya, nah tiru cara ibu ini, karena ibu ini dari awal saya jumpa dari teleponan aja tuh, dengan dia cerita ketinggalan pesawat nggak ada. Biasanya kan orang, ya Allah saya ketinggalan pesawat mas, aduh mana 2 tiket 3,4 lagi. Ini enggak. Toh juga duitnya ada, kenapa harus dipusing ya kan? Iya, betul. Toh juga pesawatnya juga ada penerbangan lagi, walaupun esok hari. Iya. Ya, yang penting Mas Regi jemput ya. Oh siap Bu, jemput akhirnya ke bandara ya kan, dengan muka sumringah ya. Alhamdulillah waktu itu juga udah bikin testimoni, cuman belum dipublish videonya ya, karena si ibu juga pengen testimoni maju ke depan biar dapat uang bibit katanya. Iya. Emang waktu peripat di di hotel nggak dapat uang bibit? Sudah dapat. Sudah dapat. Sudah. Oh biar dapat lagi. Mau dapat oh, lagi tuh. siap ya. Tenang Bu, udah disediain uang bibitnya 5 koper. Amin. Ya, jadi luar biasa ya Ibu Aisyah ya. Iya. Jauh-jauh dari Makassar, udah angus tiketnya
terbang nggak peduli, walau tahu oh Pak Haji sedang istirahat ya, oh nggak masalah, yang penting ikut doa dan ijab. Walaupun mungkin ibu rencana kan kalau sedekah 30% tadi itu total 36 juta Bu ya, itu kan ibu punya hak untuk privat dengan Pak Haji. Tapi ibu luar biasa Bu, waras, karena memang Bapak Ibu kunci di sini itu adalah sedekah, doa dan ijab. Pak Haji mah bagian ngajarin doang. Kalau kita udah tahu ilmunya, oh jadi sebenarnya kita nggak usah privat juga bisa terkabul ya. Sangat-sangat bisa, ya, sangat-sangat bisa. Kalau Bapak Ibu ada rejeki, udahlah, yang penting sedekah, jebret, datang ke RDAY, ijab sama anak yatim kurung, ya, yang apa, yang imut-imut, yang kecil-kecil tuh, ya. Nanti kan ustadznya bacain hajatnya. Rumah laku atau apa, diterima kerja gaji 100 juta atau misalkan 10 juta dah ya, pelan-pelan dulu, atau 20 juta, nanti anak yatimnya amin amin. Nah jadi apapun hajat Bapak Ibu semua yang ada di sini, sebenarnya kuncinya Bapak Ibu berdoa minta sama Allah, anak yatim yang mengaminkan, ya. Oke, Bu, Ibu kan mungkin yang kecil-kecil sudah banyak sekali yang terkabul, ya kan? Yang besar-besar juga lagi progres. Kan kata Pak Haji, mantesin, ya. Kalau sedekah kita belum pantes, rasanya hajat yang gede bukan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah ketika Allah berkehendak. Nah, tapi kebanyakan tamu-tamu tuh pengennya buru-buru. Sedekah 10.000 pengen cair 10 miliar. Ya. Ya gimana ya Pak? Ibarat kita pengen nge-DP kendaraan. Pantesnya nih menurut Bapak Ibu, kalau kita pengen punya motor yang harga 10-15 juta, DP-nya berapa kira-kira? Bapak Ibu pengen punya mobil yang harga 200 jutaan, DP-nya berapa kira-kira? Nah sedekah itu seolah tuh DP, anggap aja lah gitu. Karena di RDAY sedekah untuk hajat, ya. Kayak ibu nih, ibu terkabul, ucap syukur, digulung 30%, ya. Yakin pasti di depan mata apapun hajatnya Allah ijabah gitu. Dan ibu nekat maksain, tentunya sudah yakin, tidak berharap, tidak mikir, bodoh amat, lempar dulu saja, nanti gimana-gimananya urusan Allah. Yang penting badan sehat, hati gembira, mati masuk surga. Mau nggak Bu? Mau nggak? Deketin mic-nya, penonton YouTube nggak dengar. Nggak dengar Mau nggak? Mau tuh. Harus mau, Harus. ya kan? Masa insya Allah mau, ya insya Allah Jangan. harus mau, ya kan? Iya. Oke deh Bu Isa. Bu, coba sampaikan kepada warga-warga yang lagi nonton pakai bahasa Makassar Bu. Nggak tahu ke bahasa Makassar. Ajak sini penonton datang ke RDAY, kita ikut doa dan ijab bersama anak yatim pakai bahasa Makassar. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bahasa Indonesia. Bebas dah, bebas. Kita yakin dan percaya pasti terkabul, pasti. Keyakinan saja itu yang kita pegang. Baru kita jalani, nikmati, syukuri. Sip, tepuk tangan buat Ibu Aisyah, luar biasa. Nih Bu, uang bibit disimpan ya Bu ya. Jangan sampai dibelanjain, oke? Oke, ini ada salah satu poin yang bisa mewakili para penonton ya. Pak, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bapak nama siapa dan asalnya dari mana? Oke, terima kasih. Yang pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Isnan Sumardi. Isnan Sumardi, asal dari mana? Palembang. Wong Kitogalo. Wong kita galau. Buktinya mana kalau Bapak memang benar datang dari Palembang? KTP Pak? KTP? Ya. Bentar Pak, bentar. Biasanya nih Pak Iya, Isnan, iya, tamu-tamu dari Palembang yang datang ke sini selalu bawa pempek. Nah ini berhubung perdana,
Saya datang Pak, saya takut bawaan saya itu nggak diterima di sini. Tapi kalau insya Allah yang kedua saya bawa. Kalau yang pertama nanti saya bawa di sini nggak ada yang mau nerima. Waduh. Kalau untuk yang kedua berarti di sini siap menerima. Saya bawa insya Allah. Tidak mungkin kalau pempek itu layak dimakan tidak yang menerima, Pak. Ya saya takut gitu Pak. Oh, takutnya begitu. Takutnya begitu. Oh iya, takutnya mungkin pempeknya dicolek-colek kali ya. Nah. Oh enggak. Oke. Itu Pak. Pak, Ya. jadi gini Pak. Bapak datang dari Palembang Kota atau Sumsel bagian mana? Kotanya ada, daerahnya ada. Di kotanya tempat saya di Tangga Buntung. Ya. Kalau di daerahnya di daerah Muara Kuang. Muara Kuang, iya. Ogan Ilir. Ogan Ilir, Oh, Ogan. Indralaya. Iya, oke. Ya. Jadi singkat cerita, Bapak tahu RDAY awalnya dari mana? Awalnya dari YouTube. YouTube kapan? Dari Facebook. Oh, nonton di Facebook, Di Facebook. nyimak di YouTube. Facebook ini Pak, saya mau cerita sedikit. Masih ada waktunya Pak? Boleh Pak, sampai jam 3 Pak, tenang. Oke Pak, di Facebook saya itu di daerah kami itu kan luas, desanya banyak. Ya. Tapi nggak ada yang keluar, hanya di HP saya yang keluar. Facebook ini RDAY, tapi saya abaikan aja Pak itu. Awalnya. Pada waktu itu saya duduk-duduk, keluar lagi Facebook. Saya tontonlah itu. Keluarlah Pak Haji. Kok begini? Kebetulan pada waktu itu Pak, dia yang cerita yang colak-colek CD dibalik segala macam. Nggak masuk akal. Masuk akal kata Bapak nih. Iya, nggak masuk akal. Pak, stres sama Bapak ini. Tahu-tahu keluar lagi judulnya beda. Apa? Saya tonton juga. Ada yang bilang, ada yang berhasil bagaimana ini? Saya pahami, saya masuk dengan saya cerita dengan orang rumah. Katakan, saya panggil dia, kan panggil nama anak saya yang tua. Kau coba jika dulu ini kau. Ada ibu ini dapat duit ratusan juta dari bapak ini. Dari mana? Nak begawi katanya, nak dapat tuh. Ya sudah, jago. Jingok dia lah agak tegang nih tuh, berhenti cukup. Buat bebalah ini. Caknya kan. Aku setiap ini aku buka tambah banyak. Nonton lagi. Aku tonton terus ujung-ujungnya Pak belum aku laksanakan. Setiap aku nengok rainya Pak ini. Rai itu apa ya? Muka, waduh, maaf Pak. Muncul lagi. Iya, saya jalan ke sini ada muka Pak Haji, ke sini muka Pak Haji mau makan. Ada muka Pak Haji, bagaimana ini, stres saya stop lah nontonnya Pak. Oh, muncul tuh di Muncul bayangan terus, Bapak tuh. tidur ke mimpi, mau makan Pak Haji. Nah, saya bilang gawat ini. Udah nyetrum ilmu ini, saya bilang. Nyetrum. Berhenti saya Pak. Deketin Mika. Berhenti saya stop. Nonton itu. Pak Haji terus semua sih. Mau ke sini Pak Haji. Kena saya bilang saya kena ini. Setrum nih. Di setrum ilmu Pak Haji ini. Wah. Tapi sudah lama-lama kepengen lagi. Tambah menarik. Saya praktek. Bentar, itu kapan Bapak taunya? Awalnya kapan? September, nggak tahu di tanggalnya, tapi kalau nggak salah itu di September 2024. Oh, oke. Jadi singkat cerita berawal dari Facebook, nyimak, lari ke YouTube. Ke YouTube ini banyak keluarnya. Betul. Saya tonton semuanya itu, mungkin sudah semua saya tonton itu. Iya. Jadi lama-lama senang, rindu nonton itu. Nonton terus, malam-malam saya nonton. Nyimak, ketawa-ketawa Nyimak sendiri. terus, jadi akhirnya. Bapak ketawa-ketawa sendiri nggak? Hah? Wah, sering Pak. Nah itulah orang rumah tambah benci. Hah? Gila katanya ini. Oh, wong kita gilo. Ya gilo ini. Bapak saya gilo. Istri yang bilang. Oh, suami saya gilo. Iya, gilo itu bacanya itu. Lah malam ini tidur lah. Tidur, iya. Dia manggil malah aku nggak kedengar. Laju Pak, aku deketin dia, mak ini. Aku nak ngetes itu. Kalau bisa kita sama-sama aja. Saya mau ngetes. Kalau bisa, kalau kamu mau, ya bareng kita mandi malam. Ngomong ke istri. Ternyata istri? Ya bukan dia ini, dijawab dia aja enggak. Tapi saya nekat itu Pak, karena bangun jam 00 mandi. Iya, karena di samping rumah pandan itu banyak saya. Berlimpah di belakang itu. Bagus. Pandan wangi apa pandan beduri? Pandan wangi. Oh, pandan wangi. Bukan pandan beduri ya? Bukan. Oh iya. Jadi saya ambil itu. Mandi. Saya sesuai dengan petunjuk Pak Haji. Mandi 3 malam.
Mandi, bangun jam bangun 00. ya, yang berturut-turut 3 malam. Mm-mm. Yang keempat malamnya kebablasan Bangun jam 00. Nah yang itu sudah jam 3 bangunnya. Oh, kebablasan. Kalau istri walaupun dia bangun nggak mungkin saya dibangunin dia. Iya, Nah, jadi saya kepikiran, oh ini terputus. terputus. Terputus berarti batal, saya bilang Ngulang, gitu. ngulang. Mau ngulang. Nah, mau ngulang ini berat, dingin. Padahal di bak mandi udah saya siapin lagi tuh, tapi mau mandi dingin, nggak jadi. Sampai sekarang saya niat, saya pasti ke RDAI. Tapi perdana saya datang di situ, di pencerahan ini saya nggak banyak komen, saya cuman ceritakan asal mula saya kenal dan yang telah saya lakukan. Dan saya niat perdana saya datang, saya mau ikut privat. Kemarin pagi jam 5 saya nyampe, langsung menghadap ke informasi, saya mau setor uang 10 juta. Ditolak. Saya bingung, wah ini manusianya hebat ini, nolak uang. Kenapa begitu Pak? Baru diceritakan permasalahan yang ada, Iya. baru nyambung ke saya. Oke. Saya terima Oke. atas tidak diterimanya uang saya. Iya. Uang Palembang dengan sini beda, saya pikir gitu. Palembang. Rupanya ada permasalahan. Iya, Jadi saya sadari, saya terima, tapi saya tidak mengeluh dengan tidak adanya Pak Haji. Bahkan saya bergembira. Tadi pagi sebenarnya saya berdua, Mana? teman saya udah pulang, Kok bisa? nggak ada Pak Haji. Oh iya. Nah. Bapak tadi pagi yang nyapa saya nggak sih? Hah? Sempat nyapa saya? Iya di sana, di situ. Oh, iya. Tapi Bapak acuh saja. Saya tetap tegar. Tetap tegar. Tapi kalau ini udah sering nonton saya Pak di sini. Oh iya. Tadi ketemu, itu orangnya. Ini namanya host kandang Mbe. Mbak, ya benar. Nah jadi teman saya tadi pagi udah ngajak pulang. Lain kali aja kita minta informasi di sini, kita udah dapat nomornya. Apabila Pak Haji udah aktif, kita ke sini lagi. Oke, saya bilang mau pulang. Karena katanya orang-orang ini mau pulang semua. Iya. Masa saya sendiri? Tapi kalau saya masih betah Pak di sini. Kenapa Bapak betah di sini? Betah, nggak tahu nyaman perasaan saya. Bukan gara-gara banyak ibu yatim. Oh enggak juga Pak. Enggak juga. Pak. Jadi Pak tadi pagi udah sepakat dengan teman saya mau pulang. Tapi habis mandi saya ngopi di situ. Ketemulah Bapak, ada hadir nggak dia Bapak itu? Ketiduran mungkin ya. Ya. Ngomong-ngomong dia dari Jawa, katanya, Pak kamu barusan datang? Iya, mau datang. Kapan mau pulang? Nggak tahu. Saya sudah keempat kali katanya. Iya. Oh kamu udah sering? Iya. Jadi kamu mau pulang? Enggak. Saya sampai hari Jumat. Katanya saya mau sedekah Potong sapi. Iya. Jadi pulang hari Jumat. Saya pikir ada teman saya di sini. Oke. Saya temuinilah teman-teman saya. Bagaimana? Ya udah kita pulang. Begini, kamu jangan kecewa dengan saya. Kamu duluan. Saya masih betah di RDAY dan masih ada teman. Saya juga udah dapat saudara itu orang Garut ya. Nah orang Garut kemarinnya tapi dia semestinya dia pulang karena janji dengan istrinya dia harus pulang. Kalau nggak pulang kamu tidur di luar. Janji istrinya dia dengan istri, tapi dirayu dan saya juga yang mendampingi dia merayu istrinya boleh nginep malam ini. Oh lanjut. Ya pulang besok saya nggak tahu dia. Jadi pisah ranjang malam ini ya? Malam ini Oh, janji iya. dia udah pulang ke Garut. Oh, iya. Jadi Tapi kan suami di berhubung sini, istri di sana. Dia lobi-lobinya istrinya, saya juga meyakinkan istrinya, oke, nambah 1 malam. Jadi Itu. singkat cerita Pak, atas cerita Bapak tadi panjang kali, lebar kali, tinggi kali. Mohon maaf Bu ya, mudah kepanjangan menyita waktu Bu ya. Nggak apa-apa. Insya Allah ke depan masih kita ketemu. Tenang Pak, Di sini. tenang, selalu Pak, Ah, selalu. oke. Intinya adalah yang terkabul. Pertama adalah Gigi sakit, dicolek, sembuh. apa yang dicolek? Burung lah Bu ya, Oh iya, burungnya. burung dicolek berapa kali 9 colek? kali, dicolek-colek, sembuh, Tempelin. sembuh, lepas tangan, sembuh, hilang penyakitnya. Bentar Pak, coba Mantap itu. penonton YouTube nih ada sekitar 2000 orang yang blow on. Waduh. Itu cara nyoleknya gimana? Anggap nih burung nih Pak, nih burung nih. Ah. Ya. Cara nyoleknya gimana Pak? Bukan nyolek-nyolek aja, agak dipegang beneran. Hah? 1 kali. Pucuknya. Pucuknya.
1 kali. 1 kali itu, ya sampai 9 kali. 9 kali Dihantamkan ke yang sakit. dimasukin. Enggak Pak, saya giniin aja, enggak Oh, dimasukin. dari luar. Dari luar, sembuh. Ngucapnya apa? Sembuh. Heeh. Sembuh. Sebelumnya sembuh, Bapak sembuh. berdoa nggak? Pasti sembuh. Hah? Sebelumnya Bapak berdoa nggak minta sama Allah Iya, atas pasti, kesembuhan? Pak. Gimana doanya? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat karomah anak yatim RDA kadang ambil pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Dicolek-colek ini, perantaraan colek-colek ini, gigi sakit ini sembuh, tapi air mata kan masih mengalir, sakit itu Pak. Oh, Sembuh, pasti sembuh. Lepas ini normal. deketin Pak. Mantap, saya bilang ini. Mantap. Saya bilang. Yang Kau pertama. sedang sakit, air mata kan keluar kesakitan itu. Sakit agak ditekan-tekan juga lagi nih. Sembuh. Pasti sembuh. Allah sembuhkan, pasti sembuh. Lepas tangan. Nyong. Kok sembuh? Sembuh. Alhamdulillah. Maaf, saya bilang ini RDAY ini udah Manjur. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala sakit Pak. nah itu Kepala Bapak sakit Ibu. sebelah. Kalau kepala sakit namanya PKD. Nah, sekitar itulah Pak. Tahu PKD? Nah, sekitar itulah Pak. Nah, Ya. sekitar itulah Ya. penyakit. Saya nggak mau nyebut, nanti ibu-ibu yang sudah cair nyawer saya. Oh, iya. Alhamdulillah pasti saya terima sih. Oh iya. Iya. Jadi Bapak sakit kepala ngapain biar sembuh? Diapain? Iya, saya makan obat biasa dulu. Awalnya. Ya, migrain apa itu kan? Paramek nggak sembuh. Iya. Ingat lagi barang itu. Barang apa? Barang tadi yang dicolek. Tadinya nggak ingat. Ingat lagi. Ya kalau migrain nggak sembuh, paramek nggak sembuh. Dipijit uang rumah istri nggak sembuh. Malah makin sakit. Iya, bikin hilap aja, Ya. bikin gerget aja kan, dia nggak kuat perasaan kita kan. Iya. Ingat lagi di barang itu, Diapain senjata RDAY, lagi? praktekkan juga, tempel. Alhamdulillah sembuh. Oke. Tapi saya belum kagum itu, yang saya sedih ini permasalahan kakak ipar itu. Nah, kakak ipar kenapa tuh? Kakak ipar itu seorang PNS guru nikah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan istri tua. Oke. Tapi udah lama nikahnya. Oh, poligami? Enggak. Istilahnya kalau istilah kami itu nikah di bawah tangan. Nikah siri kalau istilahnya di sini. Enggak kok tanpa izin istri tua sih. Iya. Poligami kan? Iya, tapi nggak resmi dia. Iya poligami, tapi istri tua nggak tahu. Ini mau resmi mau enggak mah namanya nikah 2 kali poligami namanya. Oh iya, Pak. benar poligami benar. Jadi nikah jadi tanpa sepengetahuan istri tua. Istri tua, udah lama nikahnya nih, udah dapat anak 2 hampir 3, baru tahu. Istri tua tahu akhirnya. Baru tahu. Dan yang terjadi adalah Setelah tahu istri tuanya ini sok bagus, kalau katanya cecak bagus, padahal tidak. apa itu? Dia nih kayaknya bagus. Ya udah, kalau memang katanya Kak, kalau memang kamu punya istri di mana? Karena saya sudah tahu cerita ini bahwa kamu ada istri. Ya nggak ada begitu. Pokoknya begini aja, kasih tahu aja. Saya akan terima dengan senang hati segala macam. Ujung-ujungnya dikasih tahu. Pas dikasih tahu, Ayu itu yang tua memang berangkat ke Palembang, ke kota. Temuinlah Muda. ya Madu, kalau kata kami ya, Madu dia. Madu 2. Ya baik, anaknya langsung digendong, dirayu segala macam. Ya udah, kita pulang ke desa aja, kita bersatu di situ, katanya di situ, campur di situ. Ya oke, nurut. Yang muda, sempat campur lama campurnya. Awalnya. Ya, mungkin banyak api yang membakar bantrok. Oh. Bantrok sampai pisah. Oke. Kakak tadi dengan istri tua. Setelah pisah, bagi harta gunung gini sudah bagi, masih nggak senang, dilaporkan ke inspektorat, katanya jatah selama ini nggak dikasih uang. Dilaporkan ke Diknas, pimpinan dia, dilaporkan ke BKD, pemeriksaan keuangan. Ya, menurut panggilan itu berat hukumannya. Penjara dan berhenti. Oke. Dipecat dari PNS. Ya.
Jadi kebingungan mau berangkat, dia datang ke rumah saya. Datang ke situ, masih pagi-pagi. Dek. Ngapa ya? Sini dulu. Kenapa katanya? Saya bilang gitu. Sini dulu. Saya ada panggilan. Panggilan apa? Saya bilang gitu. Panggilan dinas, Dek. Keluarkan tuh dinas. Saya baca. Surat panggilan dinas. Segera menghadap. Oke. Katanya ke situ kan permasalahan itu. Nah, saya bilang ini bagaimana? Bagaimana, Kak? Saya bilang mau temenin enggak? Enggak usah katanya. Saya langsung bel lurah. Kades kalau kami di sana. Ya, Pak. oke. Saya bel kades. Halo, Des. Ayo, apa Mang katanya? Begini, Des, saya minta tolong, saya bilang. Kakak saya ini bermasalah. Iya. Dipanggil oleh inspektorat, Dignas dan BKD. Permasalahan dia begini, dia punya istri muda, saya bilang. Ya. Tolong dikawal. Siap apa enggak? Siap. Kata si kades ini, siap mang. Kalau mamang yang perintah, saya siap. Benar siap. Ya udah, kalau memang kamu siap, mamang kamu saya bilang enggak berangkat. Ya udah, kamu enggak usah. Kata si kades. Kades berangkat nih. Berangkat dengan kakak. Mendampingi. Nah, jadi kakak masih di situ. Nah, jadi tapi udah mukanya udah pucat, udah merah. Kakak ini kan udah kebingungan. Dia ingat kasus dia itu berat. Ya. Banyak contoh yang di daerah kami itu yang tentara aja berhenti. Ya. Penjara oleh dihantam oleh istri muda. Ya. Dia sudah membayangkan di situ. Jadi saya begini. Ya biarlah, Dek, katanya kamu enggak ngawani karena kades katanya ngawani. Udah, jadi begini Kak, saya bilang gitu. Kamu mau berangkat nanti, sepat kaos kaki kamu balik. Sempak kamu celana dalam, sempak kalau kami bilang di situ. Ya. Celana dalam kamu balik, baju kaos kamu balik dengan ucapan mulus, aman, pasti aman. Dia senyum, turutin itu kamu, saya bilang. Diturutin dia, berangkatlah dia orang. Ya. Berangkat ke kabupaten menghadap. Kalau anak-anaknya dan mantan istrinya tadi nggak mengharapkan dia pulang lagi, pasti dia nunggu kabar udah penjara. Oh. Harapan dia orang begitu karena dia salah. Ya. Tahu-tahu sekitar jam 3:30 jam 4 datang langsung mampir ke rumah ketawa. Apa Kak? Dek, alangkan manjurnya, Dek. Ilmu dari kau tuh katanya. Macam itu kan. Laporannya gimana tuh? Kok bisa gitu? Iya, katanya, Dek, Hasilnya gimana hasilnya? Ngapo juga aman. Malah yang di kantor itu kebingungan. Apa permasalahan aku yang tidak diadili? Katanya macam itu. Ya udah, Pak Jaya sini, tanda tangan aja ini. Selesai. Jadi kakak itu ketawa. Alangkan mantapnya ilmu kamu itu, Dek. Itu ujiku. Ilmu tumbuk, ujiku macam itu. Kalau kami di Palembang ilmu tumbuk namanya. Iya. Saya enggak ceritakan dengan RDAY. Saya sekarang belum cerita di sana dengan RDAY. Karena kalau tahu banyak yang mau ikut ke sini. Iya, kalau berhasil, apa kata orang? Kalau enggak, ya. Jadi baru satu yang saya kasih, satu anak saya yang beda babonnya dengan yang sekarang, itu yang saya kasih tahu. Dengan ponaan kemarin itu yang ikut ke sini. Cuman itu yang saya kasih tahu. Iya. Tapi udah banyak yang mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Saya ikut ya kasih. Oh, enggak sih bilang. Bapak bilangnya kemana? Hah? Bapak bilangnya mau kemana? Memang ke Bogor, langsung ke Bandung, saya bilang, karena di sana ada teman saya ajak buka lapak, jual buah-buahan. Oh, bilangnya begitu. Saya bilang gitu dengan kawan-kawan. Oh, jual duren kali ya? Iya, doren memang doren. Oh iya. Iya, buka lapak doren, kan ada kawan saya di sini buka Mana lapak. durennya? Habis sekarang. Oh, udah habis. Udah habis. Iya. Jadi alasan saya di situ. Tapi untuk ke depan, insya Allah dia orang itu mau ikut semua. Kalau tahu. Ini lagi nonton nih dua orang itu. Oh, jangan dulu, kalau nggak saya izinkan jangan ke RDAY ya. Kasih tahu saya dulu ya. Oke. Harus nurut. Harus nurut ya. Sama paman. Ya. Ya. Nanti kita sama-sama berangkat ke sini. Masalahnya dia lebih yakin daripada paman nih. Yakinnya tingkat dewa. Oh, Pak, jangan di ini kan, jangan di shoot ke sana Pak, jangan di ini kan Pak. Jangan Pak, jangan disebar luaskan Pak. Ini lagi live streaming. Jangan Pak, jangan di streaming Pak. Hah? Jangan Pak. Kenapa emang? Oh, lupa saya tadi. Jangan dulu maksud saya. Oh, nggak bisa Pak. Ini lagi live nih Pak. Yang nonton ada 2.500. Pak, jangan disebar Pak. Cukup kita aja di sini dulu Pak. Wah, iya. Karena di sana itu yang muka jelek ini banyak yang tahu Pak. Oh, nggak apa-apa. Yang penting Jangan dulu, Pak. Yang penting dari sini jelek, dari sono jelek,
nyampe sini jelek, pulang dari sini juga tetap jelek. Iya, nah itu maksudnya. Nah jadi Pak, mohon maaf, terima kasih atas waktu dan pelayanannya ini. Saya di sini enggak akan banyak permintaan. Saya ada apa namanya itu kalau kita punya utang? Apa? Yang bahasa bagusnya itu apa? Hidayah. Anugerah. Anugerah. Yang anugerah, yang ini saya enggak akan saya sebutkan di sini. Rencana saya, kalau saya memang ikut privat di situ saya mau cerita. Yang punya anugerah segala macam itu juga dengan Pak Haji nggak akan saya ceritakan. Tapi kalau saya udah banyak uang, yang mana kamu yang butuh saya, kan selesai semua. Betul. Rencana saya. Tapi berhubung nggak ada Pak Haji, tapi saya tetap pulang dari sini akan saya laksanakan insya Allah semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk yang ada di YouTube. Saya tidak mengeluh, saya tidak kecewa dengan tidak ketemunya Pak Haji, namun saya tetap mohon kepada Allah, insya Allah ke depan, ya Allah temukan saya dengan Pak Haji Dwi Susanto. Amin lah. Enggak, Bapak kok sebegitu yakinnya Pak? Saya takjub nih, maksudnya gini. Biasanya tamu-tamu ya jauh-jauh dari Arab Saudi nggak ketemu Pak Haji, kecil hati. Pak Haji kenapa sih? Saya tiketnya mahal loh, berburuk sangka. Kok Bapak sebegitu? Saya nggak peduli, yang penting saya nyampe dulu. Begini minimal. Pak, Ya. menurut saya kehidupan kita ini sebagai sandiwara aja, persinggahan aja. Iya. Masalah terkabul dengan enggak sesuai dengan yang Maha Kuasa, bukan Pak Haji. Warah, tepuk Kalau tangan memang dulu dikabulkan buat, dia alhamdulillah. tepuk Kalau tangan tidak dulu kan buat hak Wong dia. Kito Galo. Iya kan? Ini, Bang. Yang penting kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Pak Haji. Iya. Enggak terkabul nyalahkan Pak Haji, nyalahkan Tuhan. Oh itu jangan sampai begitu. Kalau dikabulkan alhamdulillah, tidak dikabulkan berarti Allah belum percaya dengan kita. Koreksi badan kita. Kenapa? Kata Pak Haji, kalau memang benar pasti terkabul. Karena tidak terkabul, kita koreksi diri kita. Mungkin di sana sini masih ada kesalahan-kesalahan. Setuju? Kira-kira? Bu? Bentar. Kok ibu-ibu dengan bapak ini kok diam? Pertanyaan. Nggak ada semangat, saya udah kasih semangat. Apa gara-gara saya nggak bawa pempek? Hah? Nggak bawa duren. Nggak bawa duren. Oh ya. Pertanyaan saya, Bapak sudah melakukan pertobatan telanjang atau belum? Belum. Nah, Ya gua mandi 3 malam itu telanjang saya Pak. Iya, itu mandi memang harus telanjang. Oh. Pertaubatan telanjang yang Pak Haji pernah sampaikan. Nah itu saya Ya. nggak nonton itu Pak. Nah, mumpung sekarang lagi live streaming YouTube ya, Ya. kita praktekin langsung. Bapak buka baju dulu sampai telanjang. Laju Pak ya. Ya. Pak, ibu-ibu udah. Udah. Yes. Ada yang ya, tapi ada juga yang saya lihat nutupinnya agak dibukanya tadi. Iya, Ada ibu-ibu. yang menurunkan. Ibu-ibu udah yes. Iya. Bapak-bapak lihat dong. Bagaimana katanya kalau memang terlaksana itu? Oh, jangan. Janganlah. Nanti Janganlah. YouTube-nya error. Iya janganlah. Iya. Jangan. Ini Pak Haji lagi nonton nih Pak, pasti ketawa-ketawa nih Pak, ya kan? Aduh, Pak Tamu Haji. gua Kapan gila, Pak Haji? ya kan? Kapan Pak Haji bisa ketemu orang stres? Si ganteng gitu. Oke Itu, Pak, Pak, itu, terima Pak. kasih Terima banyak kasih, ya Pak. Pak ya, Ya, luar biasa. ya. Tepuk tangan Ya, dulu ya, ya. buat Bapak dari Palembang nih Pak. Tepuk tangan dulu Bu. Tepuk tangan dulu Bu. Bu, Bapak, semangat. Alhamdulillah. Cair. Iya, cair Pak. Alhamdulillah. Bisa dengan kawannya Pak ini. Oh tenang dulu Pak ya, iya. mantesin dulu Pak. Bapak nggak bawa durian, nggak bawa pempek sih. Tadi itu 5 koper harusnya cair itu Bapak. Coba bawa pempek agak sedikit, pempek kapal selam 10 ya. Pempek lenjer luar biasa. Aduh Bapak Ibu.